Ya, selamat sore. Saya lagi berada di tangga 100 di Kota Sibolga di warung rumah makan Rogon. Saya di sini sambil nyantai dulu, menikmati sore sambil ngopi nih. Bah, Horas Ketua. Selamat sore. Horas. Setia doa muna. San Media Potret 24 Ditkom. Potret. 24 Ditkom. Salam kenal lah. Ya. Apa kira-kira Ketua? Ketua lagi nyantai ya di sini ya. Iya, untuk sejenak dulu merenung, mencari apa namanya itu ya, ilham lah gitu ya. Boleh saya sedikit wawancara Ketua mengenai arus bawah mengenai protap ini Ketua? Mengenai protap. Iya, arus bawah. Provinsi Tapanuli berarti ya. Iya. Oh, boleh. Apa kira-kira pertanyaannya? Ya, saya dengar Ketua kan sebagai koordinator ya Iya. mengenai tentang protap ini. Gimana kira-kira langkah selanjutnya Ketua? Begini, ya, sedikit dulu dari awal kita bahas tentang protap yang gagal di putaran pertama itu ya. Kalau buah-buah pikiran daripada masyarakat, khususnya masyarakat Tapanuli, ya, baik di lokal, mulai Sibolga, Tapteng, Taput dan lain sebagainya, wilayah Tapanuli. Apalagi para putra-putra Tapanuli yang di perantauan, kita menggali info buah-buah pikiran mereka, usul-usul mereka. Nah, mereka menyatakan bahwa paradigma lama itu, gagasan-gagasan untuk membentuk Provinsi Tapanuli, jangan maunya lagi dimotori gerakannya oleh para politikus. Karena kalau digerakkan oleh para politikus, biasanya ada kepentingan di sana yang sangat mendasar. Kan begitu. Nah, acap kali kalau kumpulan para politikus, ya kalau misalnya si A, si B mengajukan pendapat, lalu pendapat mereka itu artinya tidak diterima, tidak masuk dalam ini misalnya, ya itu akan membuat suatu ketersinggungan, karena mereka berdua si A, si B itu punya kepentingan juga. Inilah kalau didasari gerakan protap itu, kalau ditunggangi oleh para politikus. Padahal sebetulnya kepentingan umum seharusnya tidak seperti itu. Maka gagallah konsep pengajuan pemekaraan Sumatera Utara, ada di dalamnya protap ya, di dalam tubuh Sumatera Utara itu ya toh. Gagallah itu di putaran pertama. Nah, jadi sekarang saya mencoba melakukan pendekatan kepada setiap warga masyarakat Tapanuli, Sibolga, Tapanuli Tengah, Taput, Humbang Hasundutan, Samosir, Balige, ya, Toba misalnya, Dairi, Pak Barat, misalnya Tanah Karo misalnya kan. Jadi sekali ini saya mencoba mengkoordinir masyarakat, mengajak bergabung dari arus bawah.
Karena bagaimanapun arus bawah itu jauh lebih dinilai kepentingannya oleh pemimpin nasional kita. Dalam tanda kutip, Bapak kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto. Kan begitu. Karena kalau ini berhasil, maka saya berpendapat inilah karya nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Inilah karya nyatanya nanti. Karena apa? Karena permohonan pemekaran ini dari Sumatera Utara, dari tubuhnya Sumatera Utara ada lahir satu provinsi baru yang namanya Provinsi Tapanuli di era kabinet Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Inilah kado daripada keterpilihan Bapak Prabowo Subianto. Nah ini dia, arus bawah dulu kita gerakkan. Nah dari arus bawah ini kita pilihlah nanti para kan kita bentuk koordinator kecamatan. Koordinator kecamatan kita tunjuk. Nah, koordinator kabupaten kota kita bentuk. Tetapi satu koordinator. Nah, koordinator dengan koordinator berkumpul mencari figur. Siapa kira-kira delegator yang kita delegasikan, putra-putra terbaik Tapanuli, untuk bisa bersilaturahmi dan mampu memberikan persentase di hadapan Bapak Presiden dan menteri-menterinya soal kelayakan Tapanuli menjadi satu provinsi baru dari dalam tubuhnya, dari rahimnya Sumatera Utara. Kan begitu. Jadi karena beliau nanti akan menilai memang ini adalah permohonan atau keinginan atau cita-cita besar daripada arus bawah masyarakat Tapanuli. Kira-kira begitu. Jadi dulu pernahnya gagal ini pembentukan protap ini ya Pak Ketua. Sekarang mau dimulai kembali lah. Seperti itu. Kita gagasi kembali, jangan kita patah semangat. Karena apapun perjuangan harus selalu disemangati oleh kemauan dan kepedulian. Kan begitu. Itu yang paling pokok utama. Soal di mana ibu kota, siapa calon gubernur Tapanuli, itu kan belakangan kita bahas itu. Karena bagaimanapun itu nanti akan dikumandangkan dengan dasar-dasar pemikiran, dengan perhitungan-perhitungan yang sangat apik. Kan begitu. Karena apapun dimanapun provinsi itu, ibu kotanya Provinsi Tapanuli itu adalah sebagai bentuk kemaslahatan bersama. Begitu. Jadi jangan tarik-menarik. Kalau tarik-menarik berarti ada kepentingan para politikus di sini. Jangan dulu, tidak boleh begitu. Begitu kira-kira. Jadi hanya itu aja yang harapan ketua. Harapan saya adalah mari seluruh teman-teman, sahabat, handai tolan, yang namanya warga Tapanuli, mari kita bersatu. Hata Batak naman dokon, songo panogu-noguan ni aka oput si jolo-jolo tuhu. Sahata sauluan do sidok na saud. Jadi molo punguhita merdos ni roha, dangadong na subuhi terpatuba. Masalah kecil do Provinsi Tapanuli, molo di Bogasan dos niroha. Itu tong. Jadi unang adong di Bogasan na mengandalkan keinginan-keinginan, mengandalkan kepentingan-kepentingan. Ondo mambain sana sikap mabarbar. Utago na may gabi ibu kota. Dang cocok atok semuanya. Haru marsada dang dope. Apalagi mewujudkan ibu kota. Gabi ini najol makam may lahita. Kan begitu. Jadi tunggu dulu yang mana ibu kota itu pasti ada analisisnya.
perhitungannya berdasarkan geologi kah dia, berdasarkan perputaran ekonomi saat ini kah dia, kan begitu. Berdasarkan PAD kah dia atau gimana? Berdasarkan total wilayah kah, luas wilayah kah dia, kan begitu. Namanya total luas wilayah itu paling utama loh dalam mendirikan ibu kota. Dan mungkin adong kantor gubernur di wilayah yang sempit, tidak ada itu. Walaupun banyak sejarah atau situs-situs bersejarah di dalamnya, bukan berarti harus dipaksakan di situ ibu kota. Kan begitu. Ya, jadi sayang sekali tenaga itu terbuang di waktu program pertama dengan paradigma lama itu. Iya dong, banyak buktinya mahasiswa yang luka-luka, yang cacat namanya, segala macam. Kasihan kan, padahal kita doson nari, kita dohaduan, kita dosogok, kita dohaduan. Untuk apa? 479 marga halak Batak, 479 marga halak Batak, coba. Kan itu. Ada nang sudah kung gabi provinsi Tapanuli memang. Kan itu buktinya Nias, Pulau Nias. Mereka minta supaya mereka dimekarkan menjadi satu provinsi. Ya kan? Provinsi Pulau Nias. Mungkin Tangsel nanti mengajukan juga menjadi provinsi. Karena memang mereka sudah siap mental. Sudah siap mental dan spiritualnya, istilahnya itu hati, pikiran, tenaga dan perbuatan sudah siap. Begitu. Nah tinggal kita Tapanuli ini, terhitung mulai dari Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, ya, Tobasa, Samosir, Bumbang Hasundutan, Pak Barat, Dairi, Karo misalnya, kan gitu. Nah yang penting sekarang kuncinya hasadaun niroha, kebulatan tekad. Mari kita daftarkan diri kita, bergabunglah kita dari arus bawah permohonannya, pasti berhasil. Oke, Ketua, itu aja. Oke, makasih. Makasih, ya. Oke.